Halo semua, balik lagi di Bagus Nonton Bareng. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Luckiest Girl Alive, perempuan yang paling beruntung di muka bumi. Kira-kira gitu judulnya ya. Film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi, yaitu 6,4 di IMDb, dan memiliki peringkat nomor 6 di tahun 2022 ini. Pemerannya adalah Mila Kunis sebagai Annie Vanelli dan Ciara Aurelia sebagai Annie di masa SMA, guys. Nah, film ini diangkat dari novelnya Jessica Knoll ya. Sebelum kita mulai, kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng untuk terus mendukung kami. Kisah ini dimulai pada saat Tiffany atau yang biasa dipanggil Annie baru saja masuk ke sekolah private nih, guys. Kalian bisa lihat dari seragamnya. Kalau di Amerika tuh kalau sekolah negeri itu pakai baju ya. Nah, kalau di sekolah private itu pakai seragam nih, guys. Annie bisa bersekolah di sekolah yang luar biasa ini karena dia memenangi beasiswa dari karya tulis dia, guys. Hari-hari berjalan seperti biasa. Pada saat di kantin, ia pun berkumpul dengan teman-temannya nih, guys. Ada banyak teman di sini yang bertemu. Salah satunya adalah Liam, ada Peyton, dan juga ada Dean. Ketiga cowok ini adalah salah satu cowok-cowok populer di sekolah itu nih, guys. Dean adalah anak orang kaya. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi yang bersekolah di sini nih silsilahnya memang dari atasnya tuh mereka udah keturunan orang kaya atau bangsawan ya, guys. Sedangkan di sini Annie hanya orang biasa yang mendapatkan beasiswa, sehingga ia mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari teman-temannya nih, guys. Di sebelah kiri nih si Dean nih, guys, dan sebelah kanannya itu si Liam. Namun di sini ada juga yang ngebela dia nih, guys. Temennya nih si Kribo ini nih ngebela dia selalu kalau dia lagi dibully sama teman-temannya. Dean merupakan ketua dari rombongan grup. Pada suatu ketika, yaitu tepatnya di acara dansa musim gugur tahun 1999, semua anak muridnya tuh berpesta nih, guys, berdansa rame-rame gini kan modelnya di sekolah. Namun di sini tidak boleh membawa miras, guys. Nah, ini juga tradisi di Amerika nih, guys ya, dimana anak mudanya ini berpesta-pesta seperti ini nih, guys. Di tengah-tengah pesta, Annie diajak oleh teman-temannya untuk melanjutkan pestanya ke house party-nya si Dean. Setelah dari pesta ini, mereka pergi ke rumahnya si Dean untuk melanjutkan house party atau pesta yang diadakan di rumah. Disinilah keadaan mulai menjadi semakin kacau, guys, karena sekolah sebenarnya tidak mengizinkan sepulang dari acara ini pergi ke tempat lain dan harus dilaporkan ke orang tua. Sedangkan mereka bilang nggak usah dilaporkan, Pak, gitu sama pak gurunya ini ya. Kita udah minta izin kok. Nah, ketiga anak perempuan ini dijemput oleh cowok-cowok mereka, guys. Si Peyton, si Dean, dan si Liam tadi itu ya. Liam ini jadi kayak semacam pacarnya si Annie itulah. Dan mereka pun bersiap untuk mengadakan house party atau pesta rumah di tempatnya si Dean. Singkat cerita, Annie terbangun berada di dalam sebuah WC, guys. Badannya kaku dan tidak bisa bergerak. Kemudian pada saat dia melihat ke samping, terlihat di situ Peyton sedang melakukan sesuatu, guys. Kemudian Liam datang dan mengatakan kalau si Peyton belum selesai juga. Di sini benar-benar udah mulai nggak terkendali banget nih. Annie pun keluar dalam kondisi mabuk dan tidak sadarkan diri, guys. Terlihat Peyton membawa Annie dan menyerahkannya ke Liam, guys, karena memang si Liam ini sebenarnya pacar Peyton ya. Annie pun akhirnya melarikan diri dari tempatnya si Dean, dan dia berhenti di, kalau di kita tuh semacam Indomaret gitulah ya, untuk meminta petunjuk ke arah sekolah atau asrama tempat dia tinggal, guys, kepada si kasir Indomaretnya inilah ya. Terus di situ ternyata ada pak gurunya nih. Nah, pak gurunya bilang, kamu sedang apa di sini ya kan? Dalam kondisi yang kacau begini, langsung si pak gurunya ini ngebawa dia ke mobil, guys. Nah, di sini kita nggak tahu juga nih pak gurunya ini kayak gimana nih orangnya ya. Terus di kamar mandinya, di tempatnya pak guru nih, di kamar mandinya dia beres-beres, bersih-bersih segala macam. Dan untungnya di sini pak gurunya ini orangnya baik, guys. Dia justru di sini memberikan pakaian yang bersih, yang layak pakai, dan untuk menutupi si Annie ini ya, supaya dia nggak keluar ke jalanan dengan busana seperti itu gitu kan. Itu berbahaya banget, nanti malam-malam lagi kan.
Namun di sini Pak Guru menjelaskan kepada Ani kalau dia tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Ya tentu saja ya, nanti apa kata orang, karirnya di sini bisa dipertaruhkan, dia bisa mendapatkan banyak masalah, bahkan dia bisa dipecat dari sekolah, guys. Di sini juga dia bilang akan menelpon orang tua Ani, cuman Ani di sini nggak ngizinin gitu karena bakalan dapat masalah. Ibunya si Ani ini orangnya keras banget gitu kan, kalau tahu dia minum alkohol segala macem, wah bisa jadi kacau deh pokoknya semuanya. Keesokan harinya, terlihat Ani dan Liam sedang mengendarai mobil menuju sekolah nih guys. Di sini Ani berusaha menjelaskan dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya semalam. Sepertinya masih di bawah pengaruh alkohol, namun dia masih mengingat gitu kan. Di tengah-tengah pembicaraan antara Ani dan Liam, Peyton dan Dean pun muncul. 3 cowok brengsek ini benar-benar mengesalkan sekali ya. Nah sementara itu Pak Guru ngeliat dari belakang dan ternyata si Pak Gurunya ini melaporkan kasus ini ke kepala sekolah guys. Di sini ditanyalah sebenarnya apa yang terjadi malam itu. Dan si kepala sekolah ingin nelpon ke ibunya si Ani guys. Namun si Ani di sini bersikeras nggak terjadi apa-apa. Dalam kasus seperti ini, jika korbannya tidak melapor atau tidak memberikan kesaksian yang penting, maka kasusnya tidak akan bisa dilanjutkan guys. Ani di sini bertahan dengan aibnya agar karirnya di sekolah ini tidak hancur guys. Namun ternyata Pak Gurunya yang udah nolongin dia itu ternyata justru dipecat karena alasan tidak menjaga anak-anak setelah usai pesta guys. Jadi Pak Gurunya itu harusnya ngejaga tuh supaya anak-anaknya ini nggak ngelanjutin ke pesta lainnya setelah pesta di sekolah. Sementara itu temannya si Ani nih yang keribo dan kacamata, dia bercerita nih temannya nih kalau dulu si Peyton dan Dean pernah ngebully si kacamata guys. Si Peyton itu pernah buang kotoran di atas badannya si kacamata tadi. Nah, si Kribo ini bilang, kamu harusnya ngelaporin apa yang dilakukan Peyton, Dean, dan Liam. Namun di sini Ani tetap nggak mau melaporkan apa yang terjadi pada malam itu guys. Hari berlanjut dan keesokan harinya pun si Kribo dan Ani ini jalan di lorong dan diejek oleh orang-orang guys. Dan akhirnya si Kribo ini terlibat perkelahian dengan si Dean guys. Seorang guru yang menyamperi si Kribo nggak sengaja kena sikutnya dan terjatuh. Disinilah masalah besar mulai timbul. Kribo yang dalam hal ini membela Ani karena Ani ini dibully, akhirnya dia terlibat masalah besar karena dia udah mukul seorang guru guys. Sementara kacamata menyaksikan, namun dia tidak mengambil tindakan karena dia juga nggak mau terlibat dengan masalah ini ya kan. Sementara itu, malam harinya Kribo berusaha membujuk Ani untuk terus melanjutkan kasus pemerkosaan 3 remaja tadi ke pengadilan. Namun Ani sini tetap bersikeras, sehingga di sini Kribo sendirian menghadapi dikeluarkan dari sekolah. Jadi mau dia tuh Ani itu ngebela dia gitu. Jadi supaya dia juga ngelakuin itu karena ada alasannya. Hari hanya pun tiba guys. Di sini akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Semuanya berawal pada saat Ani berada di kantin, tepatnya di belakang Dean. Tiba-tiba sebuah bom meledak di situ, meledakkan, melempar anak-anak ke segala arah. Bom yang dipasang oleh seseorang ini membuat kericuhan dan kekacauan di sekolah guys. Kita juga bisa lihat di sini anak-anak pada berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri, termasuk Ani dan teman-temannya. Semua orang berada dalam keadaan panik, berusaha untuk melarikan diri dari kekacauan ini guys. Kita masih belum tahu siapa pelakunya pada saat ini. Namun sudah bisa menduga-duga ya siapa sebenarnya yang dalang dibalik pemboman ini nih guys. Dan benar saja gak lama kemudian sosok pun muncul. Ternyata pelakunya ini adalah si kacamata tuh. Dan si kacamata ini ngedatengin si Peyton guys, karena dia memang memiliki dendam pribadi. Dulu pernah dibully dengan cara disuruh makan kotoran sama si Peyton ini, dan langsung di headshot di kepalanya guys. Pada saat jalan, kacamata sempat bersapa sama Ani. Nanti ini bakalan jadi masalah ke depannya nih guys. Peyton yang ditembak sama si kacamata ini pun udah gak berdaya dan gak bisa selamatin. Akhirnya di sini Liam bersama Ani dan teman-temannya lagi berusaha untuk melarikan diri dari si kacamata guys, karena masih nggak tahu nih si kacamata ini maksudnya apa sebenarnya ya kan. Dan bener aja si kacamata muncul dan nembakin si Liam kali ini guys. Liam yang udah terjatuh tidak bisa berlari karena keadaan kakinya yang lagi sakit ya. Balik lagi ke kantin, Ani dan temannya mendatangi Dean yang sedang terluka karena bom tadi, dan muncullah si Kribo guys bawa senjata. Nggak jelas nih maunya si Kribo ini apa, cuman intinya dia ingin melakukan keadilan karena 3 orang, si Dean, Peyton, dan si Liam ini emang udah keterlaluan banget gitu, mentang-mentang anak orang kaya terus nindas yang lainnya gitu kan. Dan
Dia juga memberikan senapannya kepada Ani dan suruh nembak, namun nggak nembak. Dan diambil senapan tadi, ditembaklah kakinya si Dean tadi guys. Ani yang kaget dan langsung, memang dari tadi dia udah bawa pisau ya, langsung ditusukin ke lehernya si Kribo guys. Matilah nih si Kribo nih. Beberapa hari kemudian, tampak Ani dan ibunya datang untuk menghadiri acara peringatan mengenang korban penembakan di sekolah Brandley ini guys. Tampak orang-orang lain seperti sinis dan tidak suka melihat kedatangan Ani dan ibunya, sehingga di situ polisi datang mencegah mereka untuk membuat menjadi masalah di situ ya guys ya. Di sini ibunya Ani kaget dengan kenyataan bahwa terjadi sesuatu pada malam hari itu guys, dan berkata kalau dari awal ibunya udah melarang Ani untuk menggunakan alkohol, bisa berdampak buruk. 10 tahun berlalu sudah, Ani pun kini sekarang sudah menjadi dewasa guys. Ia bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki tampan yang juga kaya raya guys. Hidupnya sudah drastis berubah. Ia tampak percaya diri dan cantik, dan dia berusaha untuk melupakan kejadian penembakan serta pemerkosaan yang terjadi di masa lalu guys. Di sini juga terlihat dia kerja di sebuah kantor redaksi majalah yang lumayan terkenal di Amerika Serikat. Namun, sepertinya masa lalu tidak mau berhenti untuk melupakan. Ia ditawari untuk ikut dalam sebuah dokumentari tentang penembakan 10 tahun yang lalu guys. Dan pada saat syuting itu, tiba-tiba Dean muncul dengan kursi roda guys. Di sini Ani pun langsung kabur dan berhenti untuk meneruskan pembuatan dokumenter itu guys. Saat untuk pernikahan pun hampir tiba, tepatnya besok ya guys. Namun di sini Ani mendapatkan telepon dari suatu redaksi majalah nih guys. Di sini tampak pasangannya terlihat bingung, ada apa sebenarnya. Ternyata kisah Ani ini walaupun gak diangkat ke dokumenter, tetapi masuk ke dalam majalah guys, tepatnya New York Times, tempat Ani bekerja. Di sini tunangannya pun merasa kesal kenapa berita seperti ini bisa terungkap, nama baiknya bisa tercemar gitu kan. Sebagai pasangan, akhirnya Ani dan pasangan orang kayanya itu pisah guys. Keberanian Ani untuk menceritakan kisahnya di majalah menginspirasi banyak perempuan untuk mengadukan atau menceritakan apa yang terjadi pada mereka di masa lalu guys. Kasus pelecehan terhadap perempuan di Amerika Serikat dan di negara lainnya itu cukup banyak guys. Namun kebanyakan korban tidak mau menceritakan hal tersebut. Keberanian Ani untuk mengungkap kasus ini membuat para perempuan lainnya menjadi terinspirasi guys. Begitulah kira-kira kisah dari film Luckiest Girl Alive ini guys. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan tunggu video kami berikutnya.